Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Teman-teman, hari ini kita lanjut kuliah Desain Manajemen Jaringan. Nah, kita membahas mengenai network virtualization ya, yang kita ambil dari ENSA Enterprise Networking, Security and Automation Cisco. Hari ini yang kita bahas mengenai pentingnya cloud computing, kemudian tentang pentingnya virtualization, kemudian tentang virtual network infrastructure, kemudian SDN ya, software defined networking, dan juga mengenai controllers-nya. Nah, tentu teman-teman yang kuliah saat ini ya tidak asing dengan cloud computing, karena kita juga naruh file itu biasanya juga di Google ya, atau di hard disk yang ada di cloud gitu ya. Jadi itu adalah bagian dari cloud computing tentunya. Nah, tentu cloud computing ini menyederhanakan beberapa kebutuhan, terutama bagi perusahaan kecil ya, startup atau small medium enterprise. Karena dengan adanya cloud ini, kita tidak perlu naruh perangkat dedicated ya, yang ada kebutuhan powernya, kemudian perlu mereplace hardware. Ya. Jadi tentunya ini mengurangi kebutuhan equipment IT yang kita perlukan, terutama untuk startup company, small medium enterprise, termasuk maintenance-nya, karena di-handle oleh cloud provider, termasuk untuk manajemen IT infrastrukturnya. Dan dengan naruh perangkat ini di cloud, baik kita sewa maupun kita taruh di cloud, nah tentunya employee dari perusahaan kita atau kita sendiri bisa bekerja dimanapun ya, dimanapun, anytime, karena cloud beroperasi 24 jam selama 7 hari. Jadi kita memungkinkan kerja dimanapun, kapan saja. Nah, tentu saja karena tidak ada dedicated perangkat, tidak ada power, nah ini mengurangi kebutuhan operasional tim ya untuk memanage perangkat ini, memanage perangkat server maupun kebutuhan powernya. Nah, tentu saja secara otomatis akan mereduce cost ya, baik dari sisi untuk cost pengadaan, kemudian penyediaan energinya, kemudian mungkin ruangan ya, ruangan maupun kebutuhan training untuk personel yang dedicated. Nah, tentunya kalau kita membutuhkan data yang besar, nah kita tidak perlu mencari hard disk atau nambahin server, karena semuanya tinggal seiring dengan peningkatan kapasitas yang kita butuhkan, jadi ada OPEX gitu ya. Nah, tentu volume yang bisa kita sewa itu bisa sejalan. Ada 3 jenis cloud computing utama ya, yang dipublikasikan di NIST, khususnya SP800-145, itu ada software as services, platform as a services, dan infrastructure as services. Dan ada juga yang untuk IT support ya, IT as a services. Di software as a services ini software dijual sebagai service ya. Jadi kita tidak perlu beli license yang umurnya seterusnya gitu, tidak perlu membeli software dengan license-nya. Nah, tentunya kita hanya menyewa software tersebut biasanya tahunan ya, tahunan. Jadi sekaligus license-nya sekaligus kita sewa software. Contohnya adalah teman-teman kalau menggunakan ini Office ya, Office 365. Itu contoh dari software as a services. Mungkin hampir semua jenis
software yang terkenal ya, contohnya kayak Visio, MATLAB, itu menyiapkan juga software as a services. Berikutnya adalah platform as a services. Nah, ini merupakan service yang ditawarkan oleh cloud provider, di mana mereka menawarkan development tools ya, seperti platform Java itu ya, maupun yang lainnya. Berikutnya adalah infrastruktur as a service. Ini merupakan service yang ditawarkan oleh cloud provider yang memungkinkan user itu menyewa server, gitu ya, menyewa server atau part of server, kemudian menyewa storage, gitu ya, atau menyewa apalagi itu, menyewa rak ya, menyewa rak gitu. Jadi yang kaitannya sama infrastruktur IT. Nah, beberapa cloud model yang ditawarkan oleh cloud provider itu ada yang sifatnya publik, ada yang private, dan ada juga yang hybrid dan untuk komunitas. Nah, public cloud ini berarti service cloud-nya itu terbuka untuk umum ya, terbuka untuk umum atau general population ya, tentu dengan cost tertentu. Sementara kalau private cloud ini adalah cloud-based application yang memang servisnya hanya untuk spesifik pelanggan, spesifik organization. Contohnya misalnya untuk pemerintahan, kemudian untuk perbankan. Nah, hybrid cloud itu merupakan cloud yang ada bagian yang memang dikhususkan untuk kalangan tertentu, tapi juga untuk umum. Sementara community cloud ini merupakan cloud yang dibuat secara eksklusif untuk komunitas tertentu. Contohnya komunitas untuk kesehatan dan lain-lain. Nah, tentunya cloud services ini itu merupakan service lebih lanjut ya dibanding dengan data center. Umumnya data center ini merupakan pusat dari server dan storage ya. Jadi merupakan tempat processing, biasanya server dan storage yang memang didesain khusus untuk in-house IT departemen, gitu. Biasanya untuk perbankan gitu ya. Biasanya mereka naruh server mereka dengan menyewa rak ya, dengan menyewa rak atau colocation. Di sisi lain, cloud computing tentunya ini lebih luas dari apa yang bisa diberikan oleh data center ya. Data center lebih identik dengan cloud as infrastructure ya, infrastructure as services. Sementara cloud bisa software as services maupun platform as services. Jadi tiga ini umumnya merupakan service yang ditawarkan secara online ya, secara online yang bisa diakses oleh user on demand tergantung dari kebutuhannya, baik infrastruktur, platform maupun sebagai software. Nah, selain tren untuk cloud computing, kita juga mengenal virtualization ya, di mana dengan virtualization ini hardware tertentu itu, hardware tertentu bisa kita gunakan menggunakan berbagai OS ya, sehingga seakan-akan hardware ini yang mungkin bisa terintegrasi, scalable, itu bisa kita gunakan seakan-akan bagi OS terdiri dari banyak hardware independen. Nah, di sini di cloud computing, nah tentunya bisa menggunakan virtualization juga ya, karena kan mereka ingin fleksibel ya, jadi mereka menggunakan perangkat itu, perangkatnya mungkin ada storage, ada processing ya,
Nah, bagaimana define si kebutuhan sesuai kebutuhan user ya dengan berbagai OS. Nah, tentunya kalau ditaruh virtualization, nah, ini, itu akan memungkinkan penyedia cloud itu memberikan service yang tadi ya, either platform as a services maupun infrastructure as a services. Nah, contoh dari cloud computing yang menawarkan virtualization adalah AWS ya. Jadi ya ibaratnya bahwa virtualisasi ini ya salah satu mekanisme yang diterapkan di cloud computing ya. Ya meskipun kadang-kadang virtualization kadang-kadang digunakan mungkin hampir mirip ya dengan cloud, tapi sebetulnya virtualization itu adalah sesuatu yang berbeda lah dari cloud computing, karena virtualization ini mekanisme untuk mengoptimalkan hardware ya yang terdiri dari storage dan processing supaya dia bisa digunakan secara efisien untuk kebutuhan multi OS di atasnya. Sehingga kalau satu OS ini minta naik atau turun resource-nya, dia tidak perlu mengubah hardware, tinggal dikonfigur secara virtual. Sehingga virtualization ini merupakan fondasi dari service cloud yang ditawarkan oleh cloud provider. Jadi ini virtualisasi memungkinkan OS itu terpisah ya dari hardware, jadi hardware-nya nanti bisa digunakan secara efektif oleh OS dengan pengaturan virtualisasi secara on demand. Nah, awalnya waktu awal ini service web misalnya, ini dia masing-masing hardware itu akan diimplementasikan masing-masing OS gitu ya, jadi dedicated ya. Jadi baik itu untuk web server, email server, SQL server, file server, DHCP server, Active Directory server, IEEE Radio server maupun network management server. Tentunya kebutuhan dari masing-masing ini kan bisa dinamik ya, bisa naik atau bisa turun. Nah, kalau dedicated gini sebetulnya bisa jadi utilisasi CPU dan storage yang ada di sini itu bisa nggak efisien, atau suatu saat ketika butuh resource intensif di sini, ketika transaksi yang gede dia nggak mencukupi. Nah, ini yang menyebabkan ada kebutuhan untuk memanfaatkan ini, disatukan hardware-nya sehingga siapapun ini kalau mau di-upgrade ya tinggal diatur secara software. Nah, ini yang kita sebut sebagai virtualisasi ya. Jadi hardware tadi terdiri dari biasanya processing power dan storage itu sebelum diakses oleh OS, dia dimanage oleh hypervisor virtualization, sehingga server baik untuk DHCP server, kemudian AD server, radio server, NMS server, web server, email server, SQL server, file server itu bisa running on top masing-masing OS-nya. Nah, dengan adanya virtualisasi ini, tentu kebutuhan equipment tadi lebih disimpelkan ya. Semula masing-masing perlu ini bisa diintegrasikan ya tentunya dengan banyak pilihan ya, model baik model yang rak based kan atau modular based, tapi at least yang ini bisa digunakan secara virtual bareng-bareng sehingga konfigurasi yang dibutuhkan oleh masing-masing OS ini bisa di setup dengan lebih mudah. Nah, karena lebih efisien penggunaannya, jadi kalau memang lagi butuh tinggi bisa
kita setup tinggi, nggak harus ngubah hardware karena hardware-nya digunakan sharing, atau pada saat utilisasinya rendah, dia memang ya kita setup rendah intinya ya. Nah, tentunya mengakibatkan kebutuhan energinya menjadi lebih efisien. Dan karena mungkin kebutuhannya nggak harus satu-satu, ini kebutuhannya 3/4 dari kebutuhan hardware yang sebetulnya diperlukan. Nah, tentunya kebutuhan ruangan juga menjadi berkurang. Selain itu, benefit lainnya dari virtualization, jadi untuk prototyping ya tentu lebih mudah ya, karena mau kita untuk OS yang kecil, kan, atau ternyata butuh gede, itu lebih mudah. Kemudian server provisioning juga lebih mudah karena hardware-nya udah nggak perlu diubah lagi ya. Nah, cukup diatur oleh si hypervisor ini. Kemudian server uptime tentunya lebih tinggi karena ini merupakan perangkat yang mungkin terintegrasi sehingga masalah powernya sudah diatur sedemikian rupa supaya uptime-nya tinggi. Ya, tentunya otomatis mengimprove kalau ada disaster recovery ya. Ya karena nanti yang ini mungkin di backup di ini katakan data center, yang ini DRC ya, disaster recovery center. Nah, itu bisa dikonfigur sebagai backup dari virtualisasi yang ada di sini. Nah, di samping itu juga support legacy ya, ya karena yang di ini OS, jadi kalau aplikasi di OS tertentu ya OS-nya nggak diapa-apain karena OS-nya ini ngomong ke hypervisor baru dihandle oleh hardware. Nah, dari virtualisasi ini konsepnya adalah abstraction layer ya. Jadi seakan-akan hardware ini secara manajemen resource CPU dan memori dan storage-nya diatur oleh hypervisor ya, hypervisor. Nah, dia mengakses masalah memori dan hardware sehingga masing-masing OS itu bisa dynamic, mudah dikonfigur untuk menghandle ini beberapa server gitu ya. Ya, server yang diperlukan tentunya. Jadi kalau yang semula ya, hardware-nya masing-masing ya, hardware-nya masing-masing. Jadi OS itu dedicated untuk ngatur masalah hardware, processing maupun storage dan servisnya langsung dihandle oleh OS. Nah, ada dua jenis hypervisory. Jadi jenis yang pertama itu adalah grid ya, metal, bare metal ya, bare metal hypervisory, bare metal hypervisory. Kemudian yang type 2 adalah type 2 hypervisory. Jadi ada bare metal ini type 1, type 1 bare metal, yang type 2 adalah type 2 hypervisory. Bedanya kalau yang type 2 hypervisory dia butuh OS host ya, butuh host OS agar hypervisory ini bisa diinstal. Sementara kalau bare metal hypervisory atau type 1 hypervisory tidak butuh OS host, dia langsung bisa manage si hardware ini. Nah, baru OS bisa on top of hypervisory ini. Nah, berikutnya adalah ini virtual network infrastructure ya. Nah, di virtual network infrastructure, nah kita tadi ya, selain ada type 2 hypervisory, kita mengenal type 1 hypervisory. Nah, yaitu hypervisory-nya itu tidak perlu host OS ya. Jadi dia langsung bisa mengutilize hardware-nya, baik CPU maupun memorinya, sehingga OS yang menggunakan ini attach ke hypervisory. Jadi bedanya hanya di kebutuhan host OS ya. Jadi kalau yang type 2 hypervisory-nya ke OS host dulu. Nah, keuntungan dari type 1, type 2 ya, type 2 tadi keuntungannya kita tidak perlu manajemen konsol, tapi kelemahannya
butuh OS host. Nah, keuntungan dari Type 1 hypervisor tentu tidak perlu host ya, OS ya. Tentu ini lebih robust karena kadang-kadang OS itu kan crash. Ya. Nah, ini OS crash host-nya menjadi tidak ada. Nah, virtual mesin tentu kita bisa install di hypervisory. Jadi masing-masing OS, masing-masing virtual mesin itu bisa jalan di hypervisory ya. Nah, kemudian hypervisory bisa akses langsung hardware ya. Hardware. Nah, masing-masing kita bisa setup virtual mesin ya. Seakan-akan si OS ini merasa bahwa hardware-nya itu memang bagian dia masing-masing. Tapi tentunya besarnya resource, baik CPU-nya, kemudian memorinya, itu di-set oleh si hypervisory. Jadi hypervisory ini yang menyiapkan manajemen konsul ke hardware ya, untuk masing-masing virtual mesinnya. Kemudian kalau ada perubahan, misalnya CPU-nya mau dinaikin, ya kita tinggal konfigur di virtual mesinnya ya, atau konsul hypervisory-nya. Nah, virtualisasi di network juga dimungkinkan dengan adanya biasanya ini terjadi di data center ya, data center untuk service cloud, karena interface yang di data center biasanya lebih kohesif ya, fiber optik misalnya dengan kecepatan katakan berapa 10 gigabit per second Gbps atau 100 Gbps atau bahkan ada 400 Gbps ya. Nah, biasanya sama kan, karena ini kan di situ fisikalnya biasanya sama ya, fisikal ininya di data center, sehingga dari sisi interkoneksi tidak jadi masalah. Nah, kita tinggal membagi resource ini secara virtual. Jadi dengan adanya server virtualization ini, maka resource dari server yaitu bisa digabungkan ya, bisa tidak nampak dari masing-masing OS-nya. Sehingga kalau OS tertentu, virtual mesin tertentu butuh resource lebih kecil atau lebih rendah, tentu bisa dikonfigur dengan mudah. Dan virtual mesin ini mudah dipindahkan ya, karena tinggal kita copy gitu kan, kemudian kita tinggal load ke tempat lain mudah, termasuk seluruh OS-nya akan pindah. Jadi tentunya kalau kita mau untuk backup gitu ya, atau misalnya untuk dari DC ke DRC pindah, nah itu tentunya lebih simpel gitu, daripada traditional approach. Kemudian traffic flow tentu lebih mudah lebih mudah di manage dibanding pendekatan yang tradisional client server model. Kemudian kalau ada perubahan yang secara dinamik terkait dengan resource management, termasuk untuk traffic, kebutuhan traffic yang mungkin bisa berubah secara fleksibel. Nah, ini dengan adanya virtualisasi tentu lebih mudah dibanding dengan pendekatan tanpa virtualisasi. Nah, tentunya dengan cara ini maka network infrastructure bisa mendapatkan manfaat dari adanya virtualisasi ya. Jadi masing-masing network
Jadi interface-nya, hardware-nya itu nanti bisa di-manage oleh satu semacam hypervisor ya. Nah, ini yang kemudian masuk di software defined network. Jadi dari konsep cloud virtualization ini masuk di software defined networking. Nah, di software defined networking salah satu kuncinya adalah control plane dan data plane itu dipisah ya, dipisah. Jadi dalam pendekatan yang konvensional, tiap perangkat katakan switch atau router, ya. Nah, data plane dan control plane jadi satu ya. Jadi biasanya untuk control plane-nya ya dimakan resource di sini ya. Ya mungkin baik secara ASIC atau CPU atau storage, tapi urusan data plane dan control plane ada di satu device ini. Jadi control plane misalnya ini yang terkait dengan manage routing table API versi 4 ya kan, atau routing table dari API versi 6. Kemudian STP ya, kemudian ARP table, atau informasi terkait dengan CPU utilization misalnya. Sementara data plane ini ngurusin traffic flow, output dan input ke router atau switch. Di kira-kira kalau ini dipisah, jadi kalau yang pendekatan tradisional jadi satu ya, setiap equipment satu. Nah sekarang misalnya kalau data plane masing-masing switch hanya data plane, switch 2 data plane, switch 3 hanya data plane, ini urusan forward message dan receive message. Sementara bagaimana message itu di forward yang diatur oleh routing table, kemudian mungkin ARP table, kemudian spanning tree protocol STP-nya itu diatur secara centralized. Nah, konsep ini yang nanti diadop di software defined network ya. Nah, SDN ya pada prinsipnya adalah memisahkan fungsi control plane ini dengan data plane dari masing-masing hardware. Dengan demikian menjadi seperti konsep virtualization ya. Jadi lebih efisien, lebih jadi untuk kebutuhan ngatur networknya tentu mungkin menjadi lebih efisien karena si masing-masing device ini fokusnya hanya untuk urusan data plane. Nah, sementara di management plane-nya ini yang kita sebut sebagai control plane, nah itu ditarik menjadi terpusat. Nah, bagaimana management plane yang terpusat berkomunikasi dengan switch yang urusannya hanya data plane, ini bisa macam-macam ya. Bisa menggunakan apa namanya protokol network ya yang similar dengan ini similar dengan untuk cara virtualization gitu. Jadi kalau yang tradisional, jadi kalau kita mau manage masing-masing switch ya kita bisa manage by console kan, langsung datang ke sini atau lewat centralize ini SSH ke sini masing-masing ya, atau telnet dari sini lanjut ke sini dan seterusnya, atau pakai TFTP ya, atau pakai HTTPS, atau dari NMS menggunakan SNMP. Nah cara ini yang sudah tidak berlaku lagi karena untuk urusan manajemen plane ini udah terpusat ya. Nah tinggal bagaimana manajemen plane berkomunikasi dengan data plane, itu ada protokol tersendiri yang kayak similar dengan ini apa untuk kayak komunikasi API gitu ya, tapi ada nama tersendiri. Nah di network virtualization, nah ini yang tadi konsepnya yang sudah menerapkan virtualisasi ya ini software defined network. Jadi virtualisasinya urusan hardware-nya hanya
menghandle data plane. Sementara ini seperti hypervisory-nya ya, itu adalah control plane ditarik centralized, terpusat. Nah, ini berkomunikasinya seperti ini. Nah, ini yang kita kenal dengan software defined networking. Nah, selain itu Cisco juga punya application centric infrastructure, yaitu infrastructure yang kira-kira lebih fit terhadap kebutuhan aplikasi, gitu kan. Aplikasi ini kan mungkin ada jenis-jenis aplikasi untuk operasional, untuk development, untuk tes. Tipikalnya mungkin beda, sehingga kalau kita define ini aplikasi untuk operasional, berarti kan butuh dedicated, selalu hidup, gitu kan. Sementara development mungkin masih nyari-nyari bentuk, sementara tes bisa satu saat itu, tapi harus bagus, gitu ya. Nah, ini yang diadopsi oleh Cisco agar si SDN-like-nya ini itu dikonfigur, si control plane-nya mengkonfigur data plane ini mengacu pada kebutuhan aplikasi. Nah, dari sisi komponen SDN, software defined network, mungkin bisa terdiri dari ini ya, OpenFlow, kemudian ada OpenStack, maupun komponen yang lain. Nah, OpenFlow ini merupakan traffic management antara router, switch, maupun wireless access point dengan controllernya yang di-develop oleh Stanford University. Jadi OpenFlow ini merupakan basic elemen dari SDN ya, karena bagaimana si controller ini berkomunikasi dengan equipment yang hanya data kontrol, memanage trafficnya itu dengan OpenFlow. Berikutnya ada OpenStack ya. Ini OpenStack ini adalah merupakan virtualization atau orchestration platform yang didesain untuk memprovide infrastructure as a solution. Jadi, infrastructure as a services ya. Jadi misalnya kita butuh server hanya sekian, kata 16 gigabit gitu ya. Kemudian storage-nya berapa. Nah, tentunya ini kita bisa melakukan dengan OpenStack ya. Nah, OpenStack juga biasa digunakan oleh Cisco application centric infrastructure ya, untuk mengorkestrasi dari data plane di masing-masing device. Mungkin komponen yang lain di SDN itu ada routing system I2RS, kemudian transparent interconnection loss link layer, kemudian Cisco Fabric Path, maupun IEEE 8021EQ tentang shortest path bridging. Nah, tradisional SDN infrastructure itu tradisional dan SDN architecture ya. Bedanya kalau tradisional tadi masing-masing perangkat itu ada control plane dan data plane-nya. Tapi kan artinya kalau kita mau routing table berkirim ya, tentunya kita harus define itu ya, neighborhood-nya, kemudian harus dikirim ada sekian delay, mungkin millisecond dan lain-lain. Sementara kalau ini disatukan, tentu mungkin lebih efisien ya, karena urusan control plane bisa dengan lebih mudah fit terhadap kebutuhan, salah satunya kebutuhan aplikasi. Sementara bagaimana control plane ini memanage masing-masing data plane itu bisa dengan OpenFlow.
Nah, berikutnya perbandingan antara pendekatan tradisional dan SDN yang lain adalah ini ya, masalah orchestration di application layer ya. Tentunya lebih mudah berkomunikasi karena ini centralized ya. Ini control plane-nya centralized, sehingga application layer mungkin katakan yang untuk development, kemudian untuk operation, untuk test, itu bisa masing-masing akses sesuai dengan API-nya, sehingga si control plane ini bisa dengan mudah merespon itu ya, atau bahkan untuk aplikasi bisnis misalnya, atau aplikasi SDN application atau application yang lain ya, juga sesuai dengan API-nya. Nah, dia kemudian dengan OpenFlow mereka akses separate data plane ini. Nah, salah satu komponen penting di SDN itu adalah controllers-nya ya. Nah, ini yang untuk control plane-nya. Jadi kalau kita punya SDN network, nah ini kita punya controllernya yang nanti dia itu akan masuk ke masing-masing perangkat ya, dan perangkat ini untuk urusan data plane baik masuk maupun keluar ya, dan cara berkomunikasi controller dengan ini itu dengan OpenFlow gitu. Nah, OpenFlow Suite kira-kira seperti ini ya, dia ada untuk matter table, kemudian ada group table, secure channel, maupun untuk ke flow table yang akan mengatur table yang digunakan oleh si data plane. Contohnya apa, routing table, ARP table, maupun yang lain. Di semua flow data yang ada di flow table, contohnya routing table, itu semuanya ada di control plane ya, ada di control plane, kemudian dikomunikasikan dengan OpenFlow untuk diimplementasikan di perangkat ini. Sehingga perubahan-perubahan ini, routing table-nya seperti apa, kan? Kemudian ya secara ini traffic-nya katakan harus ke sini ya, mau ke sini. Nah, mau ke sininya itu semuanya yang ngatur tentu adalah si SDN controller. Nah, tentu fungsi dari SDN controller adalah kompleks ya. Banyak flow table yang mungkin dia manage puluhan atau bahkan ratusan suite ya. Nah, si SDN controller ini umumnya table yang mesti diatur ya, ada flow table. Ini table yang mengatur match paket incoming, flow-nya dicek mesti keluar kemana gitu ya. Kemudian ada group table. Nah, ini yang table yang mungkin similar dengan grup ya, grup yang ada di flow table. Kemudian ada matter table, ini yang performance related measurement ya, terkait dengan flow, termasuk kalau misalnya dalam siang hari dia rate-nya di limit tertentu gitu. Nah, tentu yang atur adalah table yang ada di matter table. Nah, namun pada dasarnya sebetulnya hanya sedikit organisasi yang benar-benar mau mengimplementasikan SDN tools ya, atau application centric infrastructure yang Cisco, jadi yang similar ya, similar SDN like tapi yang Cisco gitu. Ya karena mungkin dia sudah membeli
perangkat yang memang terlanjur control plane dan data plane-nya satu gitu ya, dan mereka menyelenggarakan networking-nya secara tradisional. Namun pendekatan tradisional ini juga lebih direkomendasikan dari sisi security ya, security, karena prinsip di security itu salah satunya metode untuk mencapai security yang tinggi itu adalah pembagian tugas, kemudian defense in depth, jadi harus banyak layernya, kemudian memberi akses seperlunya. Nah, memberi pembagian tugas itu inline dengan yang ini. Jadi seakan-akan kalau yang tradisional itu masing-masing ini katakan bagian ini di manage grup ini oleh si A gitu ya. Grup ini di manage oleh si B. Nah, itu lebih didapatkan dengan adanya traditional approach. Makanya mungkin traditional approach masih banyak digunakan dibanding software defined network maupun application centric infrastructure Cisco ya. Nah, kalau menggunakan SDN atau ACI tentunya ini pada dasarnya ada beberapa benefit yang didapatkan karena centralized controllernya ya, dia bisa lebih adaptif terhadap perubahan aplikasi ya, atau perubahan intent atau keinginan dari si owner network di sini. Tapi yaitu tadi bahwa karena link komunikasi antara control plane atau antara data plane dengan data plane lainnya mungkin nggak sama ya kalau di WAN. Maka kalau di WAN itu pasti lambat ininya adopsinya. Yang cukup banyak mengadopsi ACI atau SDN itu ya di data center, karena data center ini kompleksnya terbatas sehingga interkoneksi antar data plane bisa homogen ya. Nah, itu yang memungkinkan tidak akan ada masalah pemilihan interface-nya di sini. Tapi kalau ini di WAN, nah PR-nya adalah di WAN itu interkoneksi antar data plane itu PR kan, karena bandwidth kan cukup mahal gitu. Nah, komponen di ACI sendiri, application centric infrastructure Cisco itu ada 3 ya. Yang pertama adalah application network profile. Ini yang mengumpulkan endpoint group APG, kemudian koneksinya dan policy-nya yang didefine di masing-masing koneksi tersebut. Kemudian ada application policy infrastructure controller EPIC. Ini merupakan centralized software controller untuk manage cluster fabric dari ACI ini ya. Kemudian ada Cisco Nexus 9000 series suite. Nah, ini yang suite-nya yang diatur oleh controller ya. Jadi dia switching yang aware terhadap aplikasi tertentu ya, mungkin based on FPGA kali ini ya. Jadi kalau aplikasinya butuh cepat ya mungkin dia di rewiring gitu. Kira-kira butuh 3 hal ini supaya ACI bisa diimplementasikan. Jadi core komponen dari ACI itu adalah ya pertama ini ya EPIC, gitu. Kemudian dia akan berkomunikasi dengan masing-masing data plane di sini. Sementara aplikasinya, aplikasi profile dimasukkan ke sini, baik itu tentang VLAN-nya, web service, mungkin database dan lain-lain. Dia mendrive EPIC ini yang tadi terdiri dari application network profile dan application policy infrastructure, dan di suite-nya adalah suite yang bisa mengerti itu.
Nah, kemudian topologinya itu seperti ini biasanya di data center ya. Jadi spin leaf ya, spin leaf topologi. Spinnya itu di sisi Cisco Nexus 9500 suite-nya, sementara yang di sini mungkin yang lebih kecil ya, Cisco Nexus 9300 suite. Kemudian yang ngatur si Epic ini. Sehingga kalau kita bandingkan antara SDN tradisional dengan application policy infrastructure controller, nah tentu si SDN ini apa namanya tidak dipengaruhi tidak memanipulasi sedikit based on aplikasi ya, tapi kalau yang di Epic itu bisa based on aplikasi. Nah, ini SDN type ya, Cisco Application Policy Infrastructure Controller Enterprise Module, kita singkat APM. Ini merupakan extension dari ACI yang bisa digunakan untuk enterprise maupun di kampus ya. Nah, contohnya ini misalnya kita punya OnePK sebagai aplikasinya, kemudian ini OpenFlow dan data plane. Jadi ini yang sebagai controllernya yang di-drive oleh application. Kemudian SDN-based controller itu contohnya OpenDaylight ya, controller based SDN. Ini menggunakan centralized controller yang memiliki knowledge tentang device, menggunakan OpenFlow, dan si SDN controller ini akan berkomunikasi dengan aplikasi. Ini contohnya ini adalah OpenDaylight. Nah, kemudian berikutnya adalah yang cara ngontrolnya kemudian aplikasinya itu bisa diatur di lewat policy ya, lewat policy. Jadi ada policy based SDN. Itu menjadi controller yang di-drive oleh application, tapi nge-drive-nya lewat policy. Jadi policy based SDN. Tapi dari controller ini aksesnya tetap ya menggunakan OpenFlow ke masing-masing data plane. Ini features yang dimiliki oleh application policy infrastructure controller enterprise module ya. Jadi ini merupakan memberikan interface yang kohesif ya atau tunggal ke network management, termasuk untuk discovering and accessing device dan host inventories, kemudian viewing the topology, kemudian tracing path between endpoint, dan juga setting policies. Contoh Epic EM path trace, jadi dia setelah dari mana menuju mana gitu ya. Nah itu mudah untuk didapatkan karena prinsipnya dia sebetulnya ada policy, ada controller yang berkomunikasi open flow ya dengan data plane ini. Nah itu kira-kira yang
bisa saya sampaikan terkait dengan network virtualization-nya.